Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Eagle, yaitu Eagle Commando X. Nah, jadi sepatu ini saya sudah coba pakai sekitar 5 kali dan saya coba pakai di 3 karakter lapangan yang berbeda. Pertama di lantai karpet, kemudian di lantai keramik, dan yang terakhir itu di lantai semen halus. Nah, buat kalian yang penasaran seperti apa impression ketika saya menggunakan sepatu ini, saksikan terus video ini sampai selesai. Well, seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut bahas ke impressionnya, pertama kita akan bahas dulu untuk spesifikasi secara detail. Nah, pertama untuk serinya sendiri. Nah, untuk serinya sendiri Eagle Commando X ini ada 3. Yang pertama yang warna chameleon, kemudian selanjutnya ada seri Elite yang warna putih, dan yang terakhir itu yang biru itu seri Beast. Jadi masing-masing seri ini punya karakter masing-masing ya, memang didedikasikan untuk karakter permainan yang berbeda seperti itu. Dimana yang pertama, yang chameleon yang saya pegang ini terinspirasi dari warna kopi, didedikasikan untuk kamu yang bermain secara atraktif, tidak ragu membuat trick shot dan mudah membaur dan juga easy going. Nah, kemudian selanjutnya untuk seri Elite atau yang warna putih sendiri, ini untuk si silent killer yang menyukai permainan penempatan bola net dan menyulitkan lawan. Nah, si putih yang menghanyutkan diilustrasikan dengan garis-garis yang menghipnotis. Nah, yang terakhir yang seri Beast sendiri, nah yang warna biru ini khusus untuk si tukang gedor atau si tukang smash ya, pemain yang sangat bertumpu pada kekuatan dan mengandalkan smash keras yang efektif, diilustrasikan dengan ombak yang menggulung. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk ketiga seri atau 3 warna yang ada di Eagle Commando X ini. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan karakter atau warna favorit kalian seperti itu. Dan kebetulan saya suka yang warna chameleon ini ya. Jadi kita akan bahas sepatu ini. Nah, selanjutnya untuk harganya sendiri. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini dibanderol di kisaran harga 400 sampai dengan 500 ribuan lah. Jadi kalian bisa compare-compare di toko-toko online yang ada di Indonesia untuk mendapatkan harga terbaik seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk bobotnya sendiri. Nah, untuk bobotnya sendiri, sepatu ini dengan size 42 dengan panjang insolnya 26 cm, dia punya bobot yang kanan ada di 308 gram dan yang kiri itu ada di 318 gram. Jadi ada beda sekitar 10 gram ya antara yang kiri dan yang kanannya. Jadi secara keseluruhan bobotnya sendiri ada di 626 gram seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bahan, teknologi, desain, dan juga finishing dari sepatu ini. Pertama di bagian uppernya atau di bagian atas sepatu ini. Nah, untuk di uppernya sendiri, dia menggunakan bahan synthetic leather, kemudian ada membran mesh, ada TPU hold mat, kemudian yang terakhir ada lining collar mesh. Jadi itu dia kombinasi bahan yang digunakan di bagian upper sepatu ini. Nah, untuk synthetic leathernya sendiri, dia mengcover area bagian depan. Nah, ini nyambung ya ke bagian belakang, sisi luar, kemudian ke bagian dalamnya sampai tembus lagi ke bagian depan. Nah, kemudian untuk membran meshnya sendiri ada di sisi bagian depan atasnya ya, dan ini nyambung sampai ke sisi bagian luar dan ke sisi bagian dalamnya. Dan untuk TPU hold matnya juga sama, ini mengcover area membran mesh yang ada di dalam sepatu ini. Kemudian selanjutnya untuk lining collar meshnya sendiri ada di area kaki, dan ini untuk desainnya keren banget sih kelihatannya ya, dan benar-benar nyaman dan adem ketika dipakai seperti itu. Nah, untuk finishing sendiri kalau menurut saya pribadi ini punya finishing yang rapi ya, dimana untuk cutting synthetic leather, jahitannya, kemudian membran meshnya dan tempelan TPU hold backnya itu juga dibikin rapi, jadi eye catching lah seperti itu. Dan untuk desainnya sendiri saya benar-benar suka desain dari Eagle Commando X ini, dimana memang untuk mix warnanya sendiri juga keren banget dan benar-benar eye catching ketika digunakan, dan untuk pilihan warnanya juga bagus-bagus menurut saya pribadi ya, seperti itu. Kemudian untuk lidah sepatunya, nah untuk lidah sepatunya dia masih menggunakan lidah sepatu konvensional seperti ini, dan dia sudah menggunakan pengait lidah sepatu, jadi benar-benar sportif lah ketika dipakai seperti itu. Nah, kemudian untuk desain dari tali sepatunya sendiri, dia mengkombinasikan pengait seperti ini dengan lubang konvensional. Nah, ada pertanyaan nih mengenai tali sepatu ini sendiri. Apakah dengan pengait seperti ini sepatu ini berasa fit di kaki atau tidak? Nah, nanti akan saya jawab di akhir video ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk insole-nya sendiri dia terbuat dari bahan EVA ya yang breathable, tapi memang sayangnya untuk insole-nya ini nggak bisa dilepas karena ada lem di sisi bagian depannya. Tapi memang untuk insole-nya ini dia udah berbentuk cup ya, jadi benar-benar nyaman dan juga benar-benar suportif. Kemudian untuk kainnya ini juga anti slide ya, ketika saya pakai memang keset banget di sisi bagian atasnya ini atau di bagian insole-nya
seperti itu ya. Dan untuk spons di area kaki ini juga benar-benar suportif, jadi benar-benar nyaman lah ketika dipakai sepatunya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk teknologinya sendiri di bagian upper sepatu ini, pertama dia menggunakan teknologi yang namanya D+ Skin atau Durable Skin Plus, di mana memang diklaim oleh Eagle synthetic leather-nya ini punya durabilitas yang tinggi, lentur dan juga benar-benar nyaman ketika dipakai, dan itu memang terbukti ya ketika saya pakai memang benar-benar lentur dan juga benar-benar nyaman ketika digunakan seperti itu. Nah selanjutnya ada yang namanya Seon Frame Stabilizer di sisi bagian luar dan dalam sepatu ini, terutama di bagian heel-nya ya. Jadi ini berfungsi sebagai heel support dan juga untuk memaksimalkan kinerja kalian ketika kalian bermain secara intens ya. Jadi sebagai stabilizer juga di heel kalian atau sebagai heel support ya. Dan ini fungsinya tentu untuk meminimalisir resiko cedera dan untuk mensupport performa kalian ketika menggunakan sepatu ini di atas lapangan. Dan memang sepatu ini benar-benar berasa suportif sih ketika digunakan di atas lapangan seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman untuk teknologi yang ada di bagian uppernya. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai bahan di bagian midsole dan juga outsole-nya dan juga teknologinya. Nah untuk midsole-nya sendiri dia menggunakan bahan Pylon dengan teknologi Eco Plus Pylon. Jadi ini memang untuk Pylon-nya sendiri diformulasikan khusus oleh Eagle ya, dimana memang dia berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Jadi sepatu ini benar-benar berasa nyaman ketika digunakan ya, terutama pas kita jumping ataupun landing dan ketika intens bergerak menggunakan sepatu ini. Jadi benar-benar berasa suportif di kaki, dan impact yang kalian rasakan terutama di bagian lutut dan di bagian ankle kaki itu benar-benar berasa minim dengan adanya teknologi Eco Plus Pylon ini yang berfungsi sebagai shock absorption di dalam sepatu ini. Jadi midsole-nya benar-benar enak ketika dipakai dan juga dapat meminimalisir resiko cedera seperti itu. Nah kemudian untuk desainnya sendiri di bagian midsole sepatu ini juga keren banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Memang dengan dual color atau dual tone seperti ini kelihatan lebih eye catching lah sepatunya. Nah ini untuk kombinasi warnanya ini menyesuaikan dengan warna sepatunya masing-masing ya. Dan untuk di Chameleon ini ada warna biru dan juga warna krem seperti ini, dia kelihatan lebih bagus dan juga benar-benar eye catching ketika digunakan seperti itu ya. Kemudian untuk teknologi selanjutnya di bagian midfoot area-nya sendiri dia sudah menggunakan teknologi yang namanya X-Guard Stabilizer. Nah yang ada di samping kiri dan kanan di sisi bagian tengahnya ini ya. Jadi fungsinya sendiri ini adalah sebagai stabilizer di bagian tengahnya dan untuk meminimalisir resiko cedera pada kaki kalian, terutama untuk menghindari kaki kalian dari resiko twist ya. Jadi benar-benar suportif dan juga terasa stabil ketika digunakan dengan adanya teknologi X-Guard Stabilizer ini. Kemudian selanjutnya ada bahan TPU insert juga ya di bagian midfoot area ini yang berfungsi kurang lebih sama seperti X-Guard-nya, yang mampu meminimalisir resiko cedera dan membuat sepatu ini jadi lebih stabil ketika digunakan seperti itu. Nah kemudian lanjut kita akan bahas mengenai outsole dari sepatu ini. Nah untuk outsole-nya sendiri dia menggunakan rubber karet non marking seperti ini, dan ini terpisah ya antara sisi bagian belakang dan bagian depannya, hampir sama dengan sepatu-sepatu Yonex ya seperti itu. Kemudian dia menggunakan teknologi yang namanya Power Grip dari Eagle. Nah dengan teknologi Power Grip ini mampu memberikan kalian grip yang lebih maksimal dengan pattern yang memang didesain sedemikian rupa oleh Eagle yang mampu memberikan kalian support yang lebih maksimal ketika kalian menggunakan sepatu ini di lapangan indoor seperti itu. Dan juga tentunya untuk durabilitasnya itu terjaga dengan adanya teknologi Power Grip ini. Nah ketika saya pakai di lapangan karpet, kemudian di lapangan keramik dan lapangan semen halus, grip dari sepatu ini benar-benar enak banget, terutama pas support kalian pas kalian melakukan gerakan-gerakan spontan ya. Jadi benar-benar enak banget gripnya seperti itu. Nah kemudian untuk desainnya sendiri di bagian rubbernya itu dual color ya, tapi memang untuk color yang warna biru ini dia cuma dicat polos, jadi nggak asli dual color ya di bagian rubbernya seperti itu. Nah jadi seperti yang kalian lihat di video ini udah ngelupas ketika dipakai 5 kali ya, tapi kalau menurut saya pribadi memang ini nggak ada masalah sama sekali selama tidak mengganggu fungsionalitas dari gripnya itu sendiri. Jadi gripnya itu benar-benar maksimal ketika digunakan. Jadi kalau masalah warna ini kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah seperti itu ya. Nah kemudian untuk finishingnya sendiri, untuk di bagian uppernya sendiri kalau menurut saya pribadi sih memang benar-benar bagus banget sih. Untuk cutting synthetic leather, jahitan dan juga lem-lemannya itu benar-benar dibikin rapi oleh Eagle seperti ini ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali dari segi finishing seperti itu. Dan di sisi bagian dalamnya juga sama, jahitannya rapi dan juga kelihatan enak ketika dilihat seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk harga, kemudian bahan, bobot, teknologi, kemudian juga desain dari sepatu ini dan juga seri-seri yang ada di dalam sepatu ini. Jadi kita sudah bahas secara detail di sini. Nah, lanjut kita akan bahas mengenai impression ketika saya menggunakan sepatu ini seperti apa.
Nah, hal pertama yang saya rasakan adalah sepatu ini benar-benar fit di kaki. Jadi ketika saya pakai, sepatunya berasa nempel di kaki. Jadi nggak ada renggang ataupun apa ya. Jadi benar-benar enak banget dan juga benar-benar suportif ketika dipakai seperti itu. Jadi kaki kalian berasa nyaman ketika menggunakan sepatu ini dan sepatunya itu berasa nurut ketika dipakai. Seperti itu, sama seperti saya ketika menggunakan sepatu-sepatu dari brandnya Li-Ning seperti itu. Jadi benar-benar enak dan juga benar-benar fit di kaki seperti itu ya. Selanjutnya untuk uppernya sendiri. Nah, untuk uppernya sendiri juga benar-benar berasa adem dan juga benar-benar berasa nyaman ya, dengan membran mesh yang ada di sisi bagian depan sepatu ini sampai ke belakang, dan di sisi bagian luarnya itu benar-benar membuat kaki saya itu berasa nyaman dan juga nggak panas ketika pakai. Apalagi disupport dengan insole-nya yang juga memang empuk dan juga breathable. Jadi kakinya itu berasa benar-benar nyaman seperti itu. Dan untuk spons yang ada di samping kiri kanannya ini juga benar-benar suportif banget, benar-benar berasa enak ketika dipakai seperti itu. Selanjutnya untuk midsole-nya sendiri. Nah, untuk midsole-nya sendiri juga benar-benar berasa enak dan benar-benar berasa suportif ya, terutama pas kalian jumping ataupun landing. Jadi feedback yang kalian rasakan di kaki ya, terutama di area lutut dan juga di area ankle itu benar-benar minim. Jadi pas kalian jumping ataupun landing itu benar-benar nyaman banget ketika digunakan. Jadi ini juga mampu meminimalisir resiko cedera ya, karena memang permainan badminton itu rentan membuat area kaki ataupun area lutut dan ankle itu cedera ketika equipment yang kalian gunakan itu tidak tepat. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, ketika saya pakai untuk midsole-nya ini benar-benar suportif, benar-benar empuk, empuknya itu pas seperti itu. Jadi nggak yang terlalu keras, nggak yang terlalu empuk banget seperti itu. Jadi benar-benar enak dan benar-benar nyaman ketika dipakai. Sama seperti seri Eagle Jet Pro dan SS Pro. Jadi benar-benar nyaman dan benar-benar suportif ketika digunakan untuk midsole-nya itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir dan yang paling vital yaitu di bagian rubbernya. Nah, untuk impresinya sendiri ketika saya pakai sekitar 5 kali di 3 karakter lapangan yang berbeda, yaitu yang pertama di lantai karpet, lantai keramik, dan lantai semen halus. Memang untuk feeling dari rubbernya ini benar-benar enak banget. Jadi gripnya itu benar-benar berasa suportif, kemudian mampu mensupport footwork kalian dengan sangat baik ya, dimana memang untuk gerakan-gerakan spontan yang butuh refleks cepat itu dengan rubber yang ada di sepatu ini benar-benar berasa suportif untuk rubbernya sendiri seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan ketika menggunakan sepatu ini. Jadi secara overall memang untuk feeling dari sepatu ini benar-benar enak ya. Kemudian untuk tingkat fleksibilitasnya juga bagus banget ya, karena memang dia punya karakter yang lentur seperti ini. Nah, jadi saya itu suka pakai sepatu yang lentur dan nggak kaku, karena memang kalau kita pakai sepatu kaku itu agak berasa sepatunya kurang sportif seperti itu ya. Tapi itu kembali lagi ke feeling kalian masing-masing. Tapi secara overall memang sepatu ini punya karakter yang lentur seperti ini ya. Nah, selain lentur, dia juga benar-benar stabil ketika digunakan dengan adanya stabilizer di bagian midfoot dan di heel supportnya. Jadi kalau menurut saya pribadi perfect lah sepatu ini dari segi fleksibilitas dan juga stabilitas. Jadi enak banget ketika dipakai seperti itu. Nah, itu pengalaman saya pribadi ketika menggunakan sepatu ini. Satu hal yang saya tidak suka dari sepatu ini adalah dia punya karakter yang agak sedikit niru di bagian depannya sini. Nah, saya biasa menggunakan sepatu Li-Ning yang size 26. Nah, itu pas banget di bagian depannya, jadi nggak ada kelingking yang mentok ataupun ibu jari. Tapi ketika saya menggunakan sepatu ini dengan size yang sama, yaitu size 42 dengan insole 26, nah kelingking saya agak sedikit mentok di bagian sininya. Nah, jadi itu satu hal yang membuat sepatu ini agak sedikit kurang nyaman ketika saya gunakan. Jadi saran saya buat kalian yang punya karakter kaki agak lebar, itu mungkin size-nya agak sedikit ditambah seperti itu ya. Nah, kemudian mengenai pertanyaan yang belum saya jawab tadi di depan, yaitu mengenai tali sepatunya. Nah, dengan pengait tali seperti ini, apakah sepatu ini bisa fit di kaki atau enggak? Nah, jawabannya adalah sepatu ini benar-benar fit di kaki walaupun dia menggunakan pengait seperti ini. Jadi nggak ada masalah sama sekali ketika saya gunakan ya, seperti itu. Jadi ketika kalian kencengin tali sepatunya itu benar-benar fit di kaki kalian. Jadi nggak usah khawatir dengan desain tali sepatunya yang seperti ini. Jadi memang dia benar-benar fit di kaki seperti itu. Nah, karena memang saya sudah coba sendiri ya. Nah, jadi pertanyaan sudah dijawab dan impression saya ketika menggunakan sepatu ini juga sudah saya sharing ke teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen beli sepatu Eagle, nah ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian selain juga Eagle Jet Pro dan juga Eagle SS Pro. Jadi itu 3 varian sepatu yang saya rekomenin jika kalian memang pengen beli sepatu dari Eagle. Dan yang terbaru ini menurut saya ini recommended dan worth it untuk dibeli karena saya sendiri sudah coba sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dan juga impression ketika saya menggunakan sepatu ini. Secara overall sepatu ini recommended dan worth it untuk dibeli. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.